Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25 dan kami di sini akan membahas terkait hasil tugas akhir kami yaitu dari intervensi jurnal bernama Performance FCM in Medical Mutasi atau uji performance dari FCM atau FSC dalam data medical mutasi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu algoritma pembuatannya di mana sudah didefinisikan pada jurnal yaitu pada sesi pertama kita akan mendefine reference data set kita. Dari sini kita nggak pakai data langsung dari penulis, melainkan kita menggunakan referensi yang sama atau serupa yaitu terkait tes gula darah sama yaitu medical data set juga dari kaggle.com. Lalu yang kedua yaitu kita implementasikan metode FCM atau FSC kami, namun dari dari persetujuan kami dan sesi algoritma kami pilih yaitu FCM, maka kita mereferensikan FCM pada dataset kita. Lalu tahap selanjutnya kita akan melakukan konstruksi dataset yaitu sebagai Y dan evaluasi data Y-set atau hasil dari imputasinya. Lalu tahap selanjutnya kita perlu melakukan determining data cluster, mana cluster pusat dari data testing itu ditemukan. Lalu dari data cluster itu kita akan lakukan kalkulasi untuk melakukan mutasi pada data yang missing atau data yang hilang pada testing data. Lalu selama kalkulasi itu akan terdapat analisis pada variasi atau dosing algoritma based algorithm. Ini kita nggak ada, melainkan kita ganti dengan analyzing seberapa akurat atau seberapa mendekati data missing itu diisi. Lalu kita determine data dari cluster itu di mana ke dalam data evaluasi dari hasil data cluster yang didapatkan, sehingga di situ hasil imputasi selesai. Oke, itu saja untuk algoritmanya. Lalu kita masuk ke bagian program. Di sini kita menggunakan API dari Python, menggunakan library FS API, lalu Pandas, NumPy, Scikit Fuzzy sebagai hitungan fuzzy simelnya, lalu ada packaging untuk beberapa packaging lainnya seperti OpenPyXL maupun library dependency lainnya. Untuk tahap pertama dari API untuk ini yaitu kita melakukan imputasi file dahulu. Nanti ada sesi di mana di UI itu kita melakukan imputasi, lalu file itu akan file imputasi itu akan dilakukan penyimpanan sementara, lalu diseleksi apakah tipe filenya CSV atau Excel. Jika CSV maka ada sedikit kayak tanda penanda kata CSV dan di sini ada hasil iteratornya. Jika itu data itu benar, salah ataupun tidak sesuai. Lalu terdapat warning kolom. Jika kolom missingnya itu lebih dari 80%, maka tidak bisa dimutasi seperti itu. Lalu data algoritma program selanjutnya yaitu dilakukan masking pada subnet data dari hasil file sementara tadi, lalu kita simpan nilai asli subnet maskingnya. Lalu kita lakukan masking lagi dan selanjutnya baru dilakukan imputasi FCM pada dataset missing tadi yang sudah dilakukan masking sebagai inisiasi data cluster utama. Di situ akan dilakukan range, hitungan per range kalkulasi clusternya, lalu diperhitungkan seberapa banyak missing kolomnya, missing value-nya, lalu dihasilkan fallback isi dalam missing kolom numerik dengan median jika terjadi kesamaan atau pengulangan data cluster yang tidak ditemukan seperti itu. Selanjutnya kita lakukan evaluasi mutasi, lalu di hasilnya kita simpan ke file sementara berupa format beberapa berikut. Jika CSV maka ada level CSV seperti yang kita lakukan tadi, jika tidak maka tetap dilakukan dalam bentuk Excel. Dan kita perlu lakukan hasil simpanan itu kita kirim ke bagian front end untuk dilakukan data review hasil implementasi tersebut. Mungkin itu aja yang dari alur program. Mungkin saja akan kita lakukan demonstrasi GUI. Sekarang saatnya kita demonstrasi kode program. Sebentar, saya screen dulu. Oke, di sini adalah graphical user interface untuk medical data imputation platform yang telah kami buat sebelumnya untuk memudahkan proses imputasi datanya dengan berbasis algoritma Fuzzy Siemens. Nah, platform ini itu digunakan untuk mengatasi masalah nilai yang hilang atau missing value dalam dataset medis. Pengguna dapat mengunggah file atau mengunggah dataset file berformat Excel atau CSV yang berisi data-data medis. Dan platform ini akan menggunakan algoritma Fuzzy Siemens untuk proses menginputasi atau mengisi nilai yang hilang dalam data tersebut. Di sini ada section untuk upload dataset. Fungsinya untuk apa? Di sini pengguna dapat mengunggah file data medis yang punya missing value dalam format Excel ataupun CSV. Tujuannya untuk apa? Data ini digunakan untuk mendeteksi dan sebagai pengenalan oleh algoritma untuk memproses dan menginputasi nilai yang hilang, karena dataset ini penting banget. Kenapa? Karena tanpa data proses imputasi tidak akan dapat dilakukan. Di sini saya contohkan untuk imputasi file. Di sini kita pilih datasetnya, kita upload. Di sini muncul dataset yang diupload. Kemudian scroll ke bawah, di sini terdapat section data preview. Di sini ditampilkan preview data dengan nilai-nilai yang hilang itu di bagian mana saja. Pengguna bisa memeriksa sebelum proses imputasi, bisa mengecek filenya tersebut. Tujuannya untuk apa? Memastikan bahwa data yang akan diproses itu sudah sesuai, itu terdapat dataset yang hilang. Kemudian scroll ke bawah lagi, di sini terdapat section untuk pengaturan parameter Fuzzy untuk proses imputasinya. Di sini ada pengaturan jumlah cluster. Di sini user dapat menentukan jumlah cluster yang diinginkan. Pengaturan ini digunakan oleh algoritma Fuzzy Siemens untuk mengelompokkan data. Semakin banyak cluster, hasilnya semakin presisi. Kemudian, di sini terdapat
pengaturan fungsi parameternya juga, di sini user dapat melakukan fleksibilitas data dalam cluster. Nilai lebih tinggi memberikan lebih banyak kemungkinan untuk data masuk ke beberapa cluster. Kemudian ada pengaturan test fraction atau evaluasi keandalan. Di sini user dapat menentukan persentase data yang digunakan dari dataset untuk menguji berapa persen data yang akan digunakan sebagai data uji untuk proses imputasi nantinya, yang akan mempengaruhi pada hasil imputasi. Kemudian di sini terdapat section missing value chart. Di sini ditampilkan chart atau grafik yang menunjukkan jumlah nilai hilang pada setiap kolomnya. Tujuannya untuk apa? Memudahkan pengguna untuk melihat dan fokus pada kolom yang memiliki banyak nilai hilang. Contohnya yang paling banyak nilai hilang nih ada di kolom valence. Kemudian ada di kolom ALT. Kemudian ada LDL kolesterol dan red blood cell dan lain sebagainya. Setelah semua pengaturan siap, pengguna dapat memulai proses imputasi untuk dilakukan proses oleh sistem, oleh platform berbasis fungsi Siemens. User dapat melakukan klik tombol Start Imputation Process. Di sini kita klik tombol Start Imputation Process. Kemudian sistem akan loading. Setelah loading selesai, proses imputasi berhasil, maka akan muncul pesan konfirmasi bahwa data imputation complete successfully. Artinya proses imputasi data telah berhasil dilakukan dengan status complete, ada tanda centangnya. Kemudian scroll ke bawah akan muncul hasil imputasinya. Di sini ditampilkan total records. Platform berhasil memproses sebanyak 140 data, di mana 56 diantaranya memiliki nilai yang hilang dan telah berhasil diimputasi. Completion rate-nya berada di angka 100%, yang berarti seluruh data yang hilang telah berhasil diisi atau diimputasi. Kemudian ada kolom summary. Di sini menampilkan jumlah nilai yang hilang dan yang berhasil diimputasi pada setiap kolom data medis. Sebagai contoh, pada kolom glukosa terdapat 3 nilai yang hilang dan semuanya berhasil diimputasi menggunakan algoritma fungsi Siemens. Kemudian lanjut ke bawah, ditampilkan bukti keakuratan dan performa imputasi. Di sini jumlah data uji yang diambil sebanyak 238 data yang digunakan sebagai data uji untuk menguji akurasi algoritma. Kemudian juga ditampilkan mean absolute error atau MAE. Di sini ditampilkan nilai MAE sebesar 0,2215 yang artinya apa? MAE ini, MAE yang lebih kecil, nilainya yang lebih kecil, semakin kecil nilai MAE menunjukkan bahwa imputasi menunjukkan hasil yang akurat dalam menentukan nilai yang hilang. Kemudian di sini ditampilkan juga root mean square error atau RMSE sebesar 0,2597. RMSE yang lebih kecil menunjukkan bahwa hasil imputasi memiliki kesalahan yang lebih kecil dan memiliki akurasi yang lebih tinggi. Untuk diketahui bersama, nilai MAE dan RMSE yang lebih rendah menandakan bahwa algoritma fungsi Siemens melakukan imputasi dengan tingkat akurasi yang baik. Semakin kecil nilai-nilainya, semakin baik hasil imputasi yang dihasilkan. Lanjut, kita dapat melihat nih, missing value setelah dilakukan imputasi data, tidak ada data lagi yang hilang karena completion rate-nya 100%. Jadi perfect banget lah. Lanjut, kita di sini bisa melihat atau mendownload hasil imputasi datanya dengan klik tombol export result. Nah, ini dia hasilnya. Berikut adalah hasil dari imputasinya. Dari yang bisa kita lakukan cek dari imputasi data, kita scroll dulu sampai ke bawah dulu, Mas. Ya, Dari missing yang hilang, total sebanyak kolom yang ada adalah 105 kolom atau 105 data. Bisa dicek yang bagian original datanya, Mas, untuk data testingnya. Data. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa missing data value, yaitu pada kolesterol, maaf itu bisa di kolesterol, yaitu di bagian kolom nomor 3, terus kolom nomor 6, maupun kolom nomor 4, itu masih banyak yang missing. Lalu kita cek lagi di input data, bagian kolom nomor 3, kolesterol nomor 3 diisi dengan value 0,32113. Lalu untuk kolom yang bawahnya lagi, yaitu 0,37825 dan 0,51366. Jadi ke kondisi missingnya udah sesuai, yaitu SDM pasti dapat melakukan interpretasi secara repeating atau lebih tepatnya secara berulang-ulang, sehingga setiap cluster Siemens yang cluster data yang missing ataupun cluster data yang ditemukan akan dilakukan imputasi secara repeating, secara berulang-ulang. Lalu dapat dipastikan untuk keakuratannya juga udah cukup faktual. Mungkin dari yang bisa kita simpulkan, keakuratan bisa mencapai sekitar 80% karena terdapat beberapa data yang ketika si cluster dapat temukan, maka dari kita sendiri berinisiasi untuk melakukan imputasi secara mandiri dengan menggunakan median dari cluster. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan terkait data set maupun hasil imputasinya. Sekian dari kami, presentasi dari kami dari kelompok 25.
Saya sendiri Muhammad Fasa NPM 230810242 pamit undur diri, dan teman saya Muhammad Rafli Alviro dengan NPM 23081011114 pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.